Katanya ada peraturan baru nih tentang teknis ya, juknis ini tentang untuk mengukur dampak pelaksanaan pembiayaan ultramikro terhadap debitur seperti itu. dibandingkan dengan SIKP. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang nggak tahu nih, SIKP itu perbandingan antara peraturan yang lama dengan peraturan yang baru ini seperti apa? Poin-poin yang yang lalu di proses di KPPN sendiri atau alurnya seperti apa sih Pak untuk melakukan tadi itu ada dibilang pencocokan data Pak, yang mungkin sebelum saya closing boleh Pak dinikmati kopinya Pak. Ini kopi dari UMKM Kuningan Pak. Dari UMKM juga ini betul. Izin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam Kupot Kuningan Podcast, podcastnya KPPN Kuningan. Untuk sesi kali ini kita masih menyambung sesi yang kemarin, episode yang sebelumnya tentang kita masih membahas tentang pembiayaan ultramikro. Nah, di sini saya perkenalkan kembali, saya Doni sebagai host acara ini. Kita refresh kembali. Episode sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu UMI, kemudian mekanismenya seperti apa, proses penyalurannya seperti apa, proses mendapatkan pembiayaan itu seperti apa, kemudian peran KPPN dan peran Pemda. Di sini kita kembali ditemani oleh narasumber kita, Pak Muhammad Ibrahim, selaku Kepala Seksi Bank. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak Doni. Oke. Untuk sesi kali ini janji kita di episode sebelumnya kita akan ada episode lain. Nah, kali ini kita akan membahas tentang katanya ada peraturan baru nih tentang teknis ya, juknis tentang monitoring dan evaluasi tentang pembiayaan ini. Kita ketahui bahwa peran KPPN itu salah satunya adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, episode kali ini akan mengupas tentang itu. Baik Pak Ibrahim, untuk edukasi nih sama teman-teman apa yang dilakukan KPPN, salah satunya adalah monitoring dan evaluasi. Dan kabarnya nih ada peraturan baru Pak ya, ada peraturan baru yang sudah diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Peraturan apa itu dan apa yang melatar belakangnya, silahkan dijelaskan kepada pemirsa. Ya, baik Pak Doni. Jadi ada di tahun 2022 ini ada revisi atau perubahan tentang teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dalam hal ini KPPN. Jadi latar belakangnya itu kenapa ada perubahan atau ada revisi terkait evaluasi dan monitoring. Jadi pada beberapa waktu yang lalu saya mengikuti kegiatan Sosbintek di Jakarta. Itu di situ diantaranya disampaikan tentang latar belakang kenapa adanya perubahan atau revisi tentang mengonef pembiayaan UMI ini. Jadi berdasarkan hasil kajian di BLU PUP dengan Women World Banking di tahun 2021, itu dari presentasi pelaku usaha UMI ini hanya 22,4% aja pelaku UMI ini yang berorientasi pada naik kelas. Kemudian mayoritas pelaku UMI yang lainnya hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari itu mencapai 40,8%, seperti itu. Kemudian apabila sudah mencukupi, mereka itu tidak memiliki aspirasi untuk berkembang lebih lanjut, itu ada 19,2%, seperti itu. Maka dari itu, untuk mengukur dampak pembiayaan UMI ini tidak hanya dapat sekedar hanya mengukur jumlah debitur UMI yang naik kelas ukur, namun perlu pengembangan kerangka kerja yang lebih multidimensional seperti dampak atas usaha maupun kesejahteraan debitur, seperti itu. Jadi di tahun 2020 dan 2021 ini Direktorat Jenderal SMI dengan Melbourne Microfinance Initiative terkait kerangka kerja uji dampak pembiayaan UMI berdasarkan peraturan perizinan yang sebelumnya. Dari studi itu terdapat masukan dan perbaikan, antara lain adalah perbaikan
terkait indikator penilaian dampak keekonomian, kemudian penggunaan kontrol grup dalam survei, dan perbaikan metode sampling seperti itu. Berarti ada apa namanya? Tentunya revisi ini kan perbaikan dari peraturan sebelumnya, Pak ya? Iya, betul. Peraturannya nomor berapa, Pak? Jadi peraturan yang lama itu per 25 tahun 2018 direvisi dengan Perdirjen nomor 6 tahun 2022 seperti itu. Iya. Berarti artinya ada perbaikan di di peraturan ini, artinya harus diukur juga dampak usahanya, Pak ya. Dampak usahanya, apakah yang benar-benar yang menerima pembiayaan ultra mikro ini, apakah ada dampaknya? Jangan-jangan yang nggak dapat pun sama-sama ada perbaikan gitu ya, ada spesifikasinya. Lalu dalam Perdirjen ini tuh apa aja sih, Pak, yang diatur gitu? Iya, jadi Perdirjen tentang Monev UMI ini mengatur secara garis besar ada 3 yang diatur ini. Pertama mengenai monitoring ketepatan data, kemudian mengenai pengukuran nilai keekonomian debitur, dan monitoring dan evaluasi lainnya seperti itu. Jadi monitoring ketepatan data ini untuk menguji kesesuaian data penyaluran pada SIKP UMI dengan salinan dokumen penyalurannya. Sementara untuk pengukuran keekonomian debitur ini untuk mengukur dampak pelaksanaan pembiayaan ultramikro terhadap debitur seperti itu. Dibandingkan dengan SIKP. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang nggak tahu nih, SIKP UMI itu apa, Pak? Oh iya, jadi SIKP ini aplikasi sistem informasi kredit program ultramikro yang dibangun oleh Direktorat Jenderal SMI dalam rangka mengelola data debitur pembiayaan UMI seperti itu. Oke, jadi itu sistemnya, Pak ya? Iya, terintegrasi seluruh Indonesia. Jadi datanya ada semua di sistem di SIKP itu seperti itu. Oke, nah ini kita pengen tahu juga nih, Pak, karena ada revisi ini, apa sih bedanya peraturan yang lama dengan yang baru ini, Pak? Perbedaannya, ada poin-poin perbedaannya ada di mana? Ya, baik. Jadi pokok-pokok perubahan revisi peraturan yang lama dengan yang baru ini ada 3 poin tadi ya. Pertama mengenai monitoring ketepatan data. Jadi perubahannya, indikator yang disesuaikan datanya pada peraturan sebelumnya itu ada tanggal jatuh tempo dan skema pembiayaan. Ini dengan peraturan yang baru diganti dengan tenor pembiayaan. Jadi keterangan tanggal jatuh tempo ini tidak dicantumkan di dokumen akad, dan indikator skema pembiayaan tidak dicek kembali karena kesalahan penginputan kecil atau skor penilaian sudah baik. Kemudian LKBB non afiliasi pemerintah ini pada peraturan sebelumnya belum diakomodir. Di peraturan yang baru ini ditambahkan perhitungan sampel untuk LKBB non afiliasi pemerintah. Hal ini sesuai dengan revisi PMK 95 tahun 2018 menjadi PMK 193 tahun 2020 tentang penambahan skema langsung dengan penyalur LKBB non afiliasi pemerintah seperti itu. Kemudian perubahan berikutnya adalah tentang pengukuran nilai keekonomian debitur. Jadi perubahannya indikator NKD pada peraturan sebelumnya mengukur tentang perubahan kendaraan operasional. Ini diganti dengan indikator nilai keuangan inklusif. Kemudian perubahan tentang uji dampak pada peraturan sebelumnya ini menggunakan uji dampak, uji baseline dan end-line. Kemudian di peraturan yang baru ini menggunakan uji baseline dan end-line dengan ditambah control group atau cross sectional and longitudinal study. Kemudian perubahan berikutnya mengenai metode sampling. Ini pada peraturan sebelumnya ada random sampling, simple random sampling, dirubah atau direvisi dengan proportional random sampling yang dihitung menggunakan rumus Solvin dengan margin of error 4%. Jadi hasil studi Melbourne Microfinance Institute ini ada tiga hal, yaitu indikator kendaraan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dalam kesejahteraan debitur, diganti dengan keuangan inklusif sesuai dengan program inklusif keuangan. Kemudian penggunaan kontrol group untuk debitur yang tidak mendapatkan pembiayaan UMI sebagai pembanding apakah debitur tersebut terpengaruh program tersebut. Kemudian berikutnya perbaikan metode sampling untuk mendapatkan hasil yang lebih reliable seperti itu. Kemudian perubahan yang berikutnya mengenai pelaksanaan Monev. Jadi perubahannya tentang pelaksanaan Monev ini pada peraturan sebelumnya kami melaksanakan fungsi koordinatif pelaksanaan Monev
KPPN di wilayah kerjanya. Dengan peraturan yang baru ini, Kanwil ditambahkan perannya untuk tugas survei pengukuran nilai keekonomian responden pembanding atau sebagai control group seperti itu. Jadi penambahan tugas ini telah didiskusikan dengan bagian OTL sekaligus untuk mendukung peningkatan peran Kanwil seperti itu. Oke, berarti ada beberapa poin atau item-item yang dirasa mungkin setelah dikaji itu kurang efektif, kurang menunjukkan dampak. Kemudian ada juga yang ditambah nih Pak, ada survei pembanding ya. Tapi itu mungkin itu dikandikan ya, tapi itu untuk mengukur itu Pak ya. Artinya seperti yang sampaikan tadi di awal, apakah para pelaku usaha UMKM ini yang mendapatkan pembiayaan UMI ini mengalami perbaikan usaha, lalu dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan ini, apakah sama gitu, apakah ada perbedaan gitu Pak ya? Itu ya salah satu perbedaan. Lalu di proses di KPPN sendiri atau alurnya seperti apa sih Pak untuk melakukan tadi itu ada dibilang pencocokan data Pak ya, pencocokan data debitur tadi. Seperti apa prosesnya di KPPN sendiri sampai mendapatkan data dari penyalur dan mencocokkannya tadi? Ya. Jadi proses di KPPN ini untuk pencocokan datanya dilakukan setiap triwulan. Jadi mulai triwulan 3 tahun 2022 ini pencocokan data penyaluran dilaksanakan sesuai dengan Perdirjen yang baru di Per 6 2022. Jadi yang pertama itu sampling debitur dan pengiriman surat permintaan dokumen. Ini dilakukan permintaan datanya oleh KPPN kepada penyalur paling lambat di tanggal 20 setiap awal bulan di triwulan yang bersangkutan. Jadi kalau di triwulan 1 ini paling lambat tanggal 20 Januari, kemudian di triwulan 2 paling lambat tanggal 20 April, kemudian triwulan 3 paling lambat 20 Juli, dan triwulan 4 ini paling lambat 20 Oktober. KPPN harus sudah menyampaikan permohonan dokumen ke penyalur. Jadi berdasarkan permohonan itu nanti penyalur menyampaikan ke KPPN. Jika dalam 5 hari kerja penyalur belum mengirimkan dokumen yang diminta, ini dijadikan temuan oleh KPPN sebagai temuan dengan memilih penyebab dokumen tidak diterima, seperti itu. Jadi berdasarkan pencocokan data ini, nanti KPPN melakukan pencocokan data dan direkam di aplikasi SKP UMI. Ini paling lambat setiap tanggal terakhir di triwulan yang bersangkutan. Berarti prosesnya diawali dari pengambilan sampling dari aplikasi tadi, aplikasi SKP, kemudian menyampaikannya ke penyalur, kemudian penyalur mengirimkan datanya, baru kita cocokkan atau KPPN cocokkan dengan aplikasi SKP lagi. Dan jika ada tadi yang tidak tidak merespon atau apa, tidak ada data yang dikirim, jadi temuan Pak ya untuk laporannya ya. Baik, untuk untuk episode kali ini mungkin cukup sekian Pak. Mungkin sudah banyak informasi yang diberikan tadi. Ini sebagai kelanjutan dari kemarin episode yang sebelumnya. Dan mungkin sebelum saya closing, boleh Pak dinikmati kopinya Pak. Ini kopi dari UMKM Kuningan Pak. Dari UMKM juga ini betul. Izin saya sambil closing Pak ya. Terima kasih para pemirsa Kupot. Tadi sudah disampaikan banyak hal dari Pak Muhammad Ibrahim selaku Kepala Seksi Bank. Dan mungkin untuk episode kali ini dicukupkan sampai sekian. Semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Salam perbendaharaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.